Oke, teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya mau menjawab 10 pertanyaan yang paling sering ditanyakan teman-teman terkait dengan pengajuan antrian online klaim JHT yang terbaru ya. Jadi di sini nanti akan saya bikin pertanyaannya dan jawaban dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan saya minta untuk teman-teman menonton videonya sampai selesai. Jika ada pertanyaan teman-teman di luar dari yang kita bahas, silahkan komen di kolom komentar. Nah, jika kalian ingin terhubung lebih dekat dengan saya, kalian bisa follow Instagram saya di fun.sharing ataupun di TikTok saya fansharing. Nantinya saya akan aktif berbagi video-video singkat di Instagram saya maupun di TikTok saya. Begitu ya, semoga video ini bisa bermanfaat. Silahkan disimak ya teman-teman. Terima kasih. Nah, ada tuh yang nanya gimana sih cara download formulir JHT-nya. Caranya begini. Caranya kalian buka lapak asik bpjskerjaan.id. Ini halamannya ya teman-teman. Kalian scroll dan ke bawah. Ini dia formulirnya. Oke, kalian download. Setelah terdownload kalian buka. Nah, ini dia formulirnya. Kalian tinggal ngisi data kalian di sini semuanya. Jangan lupa ditanda tangan ya. Di sini ditanda tangani. Tanggalnya dibikin sesuai dengan tanggal pengajuan antrian. Oke, semudah itu, geng. Nah gitu gengs caranya, mudah kan? Oke, banyak banget yang nanya ini loh gengs. Dari komen-komen yang masuk di channel saya, ternyata banyak yang bermasalah pada saat validasi rekening. Padahal itu rekeningnya punya sendiri, namanya sudah sesuai, tidak ada yang berbeda dan masih aktif. Nah, solusinya itu sebenarnya tidak salahnya di rekening kalian, tapi saat ini servernya lagi down. Jadi validasi rekeningnya sedang bermasalah. Jadi buat kalian yang lagi stuck di step ini, mohon bersabar, nanti dicoba lagi untuk pengambilan antrian online-nya ya. Jadi itu saja dari saya, semoga ini bisa membantu. Oke, jadi yang nanya gini juga, maaf Pak, kalau pakai suket bisa nggak, habisnya belum bikin ektp? Ya, untuk pengajuan klaim bisa menggunakan surat keterangan atau dalam bentuk resi KTP. Itu bisa digunakan untuk pengajuan klaim. So, bikin aja dulu suketnya, tapi dipastikan surat keterangan itu yang resi KTP itu masih aktif, karena resi KTP hanya berlaku selama 6 bulan dari tanggal diterbitkan. Ingat, 6 bulan dari tanggal diterbitkan. Jika misalnya sudah lewat dari 6 bulannya, silakan diperpanjang dulu sambil menunggu ektp-nya jadi. Oke, khusus untuk DKI harus menggunakan ektp karena sesuai dengan edaran dari gubernurnya bahwa semua pelayanan menggunakan ektp. So, untuk daerah-daerah lain masih bisa menggunakan surat keterangan dalam bentuk resi KTP gitu. Oke, ada pertanyaan, kalau alamat domisili itu diisi di mana yang kita tinggal sekarang, tidak sesuai KTP nggak apa-apa kan bos? Oke, ini pertanyaan dari Hesti Sulistawati ya. Jadi saya jawab, untuk alamat domisili yang diisi di pengajuan antrian online boleh diisi sesuai dengan alamat tinggal saat ini. Even sebenarnya KTP-mu beda lokasi, nggak apa-apa, kamu bisa mengisi alamat sesuai dengan kamu tinggal saat ini. Kenapa? Karena pelayanannya nanti kan akan sistem akan mencari daerah cabang pelayanan yang terdekat dulu dari domisili. Jadi kalaupun misalnya pun nanti jauh dapatnya dari domisili kita saat ini, nggak apa-apa, karena saat ini sudah bisa video call untuk pelayanannya. So nggak masalah diisi sesuai dengan alamat tinggal sekarang. Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Mega Elin ya. Pertanyaannya begini, Bang, tolong bantu solusinya karena saya dapat antrian online-nya kantor cabang Muara Bungo tanggal 12 Agustus jam 12 sampai jam 13. Karena sekarang domisili saya di Bekasi, terima kasih. Oke, buat kalian yang dapat antriannya di cabang di luar dari daerah domisili, tenang aja, buat kalian tenang aja karena pelayanannya sekarang menggunakan video call, bisa lewat WhatsApp atau dari Zoom
So, nggak masalah kalau dapat di cabang luar, kalian tinggal standby aja di tanggal antriannya. Nanti petugasnya akan menghubungi lewat video call, siapkan dokumennya supaya pada saat video call berjalan dengan lancar ya. Kalau misalnya tidak dihubungi di tanggal itu, nanti bisa lapor ke 175. Oke. Nah, ada lagi pertanyaan ini dari Mas Dani Kurniawan. Assalamualaikum Bang, saya mau tanya, jika saya tidak ada buku tabungan terus cuman pakai koran rekening itu gimana? Maksudnya rekening koran ya Mas Dani ya. Jadi untuk teman-teman yang tidak mempunyai buku tabungan, banyak sekarang sebenarnya perbankan yang menggunakan layanan digital, jadi tidak perlu lagi pakai buku tabungan. So buat yang punya masalah yang sama, tidak masalah menggunakan rekening koran. Kalau misalnya kalian bingung mendapatkan rekening korannya kemana, langsung datang ke bank, minta di print mutasi rekeningnya. Di situ nanti akan tercantum nama rekening, nomor rekening, dan nama bank. Sebenarnya yang dibutuhkan oleh petugas itu saja sih. Kalau sudah ada komponen itu di dalam mutasi rekeningnya, itu bisa digunakan sebagai persyarat untuk kelengkapan dokumen pengajuan klaim JHT kalian. Gitu ya. Clear. Oke guys, ini ada lagi pertanyaan dari Samsung J2 Prime. Oke, sekarang tampilannya baru untuk ambil antrian. Kemarin kena masa tunggu 1 bulan dan sekarang coba masukkan data, tidak dapat melihat cabang mana yang saya inginkan. Tiba-tiba antrian penuh, sumpah susah banget dapat antrian saat ini. Oke. Jadi untuk pengambilan antrian saat ini teman-teman tidak dapat memilih cabang pelayanannya karena bisa dilakukan secara online. Jadi kalaupun misalnya dapat di Papua, di Aceh, ternyata rumahnya misalnya di Jawa, jauh banget gitu kan, nggak masalah, slow aja karena itu nanti akan dihubungi lewat video call. So buat kalian yang dapatnya di cabang di luar dari domisili, jangan takut dan jangan panik karena nanti akan dihubungi lewat video call. Tidak susah sih sebenarnya, malah dipermudah. Nah, ini ada pertanyaan dari Mutahid. Kak, tanggal antrian saya di tanggal 11 Agustus tapi ditolak dengan alasan nomor tidak bisa dihubungi, padahal nomor aktif terus. Solusinya gimana Kak? Padahal alasannya cuma nomor yang tidak bisa dihubungi. Oke, jadi untuk pengajuan klaim yang sudah ditolak itu harus mengajukan klaim antrian ulang. Jadi itu kenapa di tanggal antrian dipastikan nomor HP-nya selalu aktif, dan kalaupun misalnya aktif dipastikan sinyalnya bagus ya. Jadi kan bisa jadi ketika dihubungi di luar jangkauan atau mungkin sinyalnya bagus, jadi kita merasa itu aktif padahal sebenarnya orang menghubungi tidak bisa. Dan juga dipastikan nomor yang dicantumkan itu adalah mempunyai WhatsApp aktif karena nanti akan dilakukan video call. Jadi buat teman-teman untuk nomor handphonenya jangan main-main lah ya, masukkan datanya, itu dimasukkan data yang aktif yang selalu standby. Jadi sinyalnya juga pastikan baik. Nah, ini ada pertanyaan dari Jepri Sukimo ya. Minta solusinya Mas, kartu saya hilang, lalu nomor JHT saya nggak tahu, lalu email pun karena sudah terlalu lama saya juga lupa. Minta solusinya Mas untuk mengetahui nomor kartu JHT kita gimana? Please Mas jawab, terima kasih. Oke, jadi untuk pertanyaannya Mas Jepri, kalau memang lupa semua, nggak tahu nomornya, nggak tahu juga akun BPJS TKU-nya, yang pertama Mas datang ke perusahaan, minta surat keterangan kepemilikan kartu. Ya, kalau misalnya mau cara yang kedua boleh datang ke kantor BPJS terdekat, nanti bawa paklaring dan KTP-nya sebagai bukti bahwa Mas itu pernah bekerja di perusahaan tersebut dan menunjukkan identitas yang asli. Mudah-mudahan dengan cara ini nanti bisa mendapatkan nomor KPJ-nya dan langsung dicek. Next, ada pertanyaan ini dari Mbak Ayu ya. Pertanyaannya begini, kalau misalnya dapat email bahwa syarat klaim lengkap, itu kelanjutannya gimana ya? Oke, saya jawab. Untuk Bayu, kalau dinyatakan sudah lengkap, nanti petugasnya tinggal memvideo call Mbak. Biasanya petugas akan mengkonfirmasi sebelumnya. Nah, di sini Mbak tinggal standby aja di tanggal antriannya. Nanti siapkan dokumen asli. Nanti pada saat video call, petugasnya akan minta dokumen aslinya ditunjukkan.
karena mereka akan memverifikasi dokumen aslinya lewat video call. So Mbak Ayu, siap-siap aja di tanggal antriannya, standby, handphonenya jangan sampai nonaktif atau susah dihubungi ya, karena nanti video call oleh petugas di tanggal antriannya.